Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT K4B. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai filsafat progresivisme dan juga filsafat esensialisme. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri, Pipit Fadia Rizkiani, Ririn Siti Arofa, dan juga Siti Juariah. Filsafat terbagi menjadi dua diantaranya, yaitu filsafat progresivisme dan juga filsafat esensialisme. Di filsafat progresivisme ini ada pengertian, sejarah, implementasi, tujuan, kurikulum pendidikan yang bersifat progresivisme, belajar dalam pandangan progresivisme, dan juga peran guru dalam pandangan progresivisme. Nah, kemudian untuk esensialisme, di sini kita akan menjelaskan mengenai latar belakang, ciri-ciri, tokoh-tokoh, pandangan-pandangan aliran ini, implikasi dan juga kelebihan dan kekurangan dari aliran ini. Baik, yang pertama yaitu filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme yang pertama ada pengertian progresivisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Atau sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yang artinya yaitu maju atau kemajuan. Dapat disimpulkan bahwa progresif merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa aliran progresif adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat, praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Yang kedua yaitu sejarah progresivisme. Sejarah progresivisme, awal mula lahirnya aliran ini ialah dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Aliran ini secara historis telah muncul pada abad ke-19. Namun, perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Adapun pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap perkembangan aliran progresivisme adalah pemikiran Johann Resis, Pestalozzi, Sigmund Freud, dan juga John Dewey. Pemikiran ketiga tokoh tersebut merupakan inspirasi bagi aliran progresivisme. Johann Resis Pestalozzi, seorang pembaharu pendidikan Swiss pada abad ke-19, menyatakan bahwa pendidikan seharusnya lebih dari pembelajaran buku, di mana merangkul keseluruhan bagian pada anak, emosi, kecerdasan, dan juga tubuh anak. Pengaruh pemikiran Sigmund Freud terhadap pendidikan progresif ialah melalui kajian khusus atau kajian kasus histeria atau gangguan pada syaraf. Freud mengusut pada asal-usul penyakit mental ini dari masa kanak-kanak. Orang tua yang otoriter dan lingkungan tempat tinggal anak yang mempengaruhi kasus tersebut, kekerasan, penindasan khususnya pada masalah seksual, dapat menjadi penyebab penyakit saraf yang dapat mengganggu perkembangan anak, bahkan sampai mereka dewasa. Pemikiran John Dewey dan para pengikutnya ialah didasarkan pada penjelasan yang menyatakan bahwa pendidikan progresif merupakan sebuah gerakan yang tepat sebagai perkumpulan para penentang paham tradisionalisme. Baik, yang ketiga yaitu implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Nah, implementasinya salah satunya tercatat dalam buku Psychosocial Alternative in Education, menyebutkan bahwa pendidikan progresif menerapkan beberapa hal. Di antaranya, pertama, pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan bertumbuh secara alami melalui kegiatan dalam menanamkan inisiatif, kreativitas, dan juga ekspresi diri anak. Kedua, segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Ketiga, pengajaran progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan, penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas. Keempat,
Prestasi peserta didik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosialnya. Kelima, dalam memahami kebutuhan anak, dalam fase perkembangan dan pertumbuhan ini, mutlak diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, rumah, dan keluarga anak tersebut. Keenam, sekolah progresif yang sesungguhnya berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan pendidikan yang inovatif dan latihan-latihan yang rutin. Nah, bila dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia saat ini, maka progresif memiliki andil yang cukup besar, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan pendidikan yang sesungguhnya, di mana pendidikan harus seharusnya diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta berupaya untuk menyiapkan peserta didik supaya mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang hadir di lingkungan sosialnya. Hal tersebut senada dengan pengertian pendidikan di Indonesia, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aliran progresivisme ini telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan di Indonesia. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan pendidikan progresivisme. Tujuan pendidikan progresivisme ini sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan. Maka aliran progresivisme telah menekankan pada memberikan pengalaman yang empiris kepada peserta didik, sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang telah berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, melainkan yang terpenting, melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kelima yaitu kurikulum pendidikan progresivisme. Dalam kurikulum pendidikan progresivisme, sebagai pengalaman yang mendidik, bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur, aliran ini menghendaki kurikulum dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks. Menurut Abdullah Idi mengatakan, suatu kurikulum akan dianggap baik dapat didasarkan atas 3 prinsip. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup anak pada tiap jenjang. Kedua, menjadikan kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. Ketiga, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai satu uji coba yang mengharuskan keberhasilan sekolah, sehingga kemampuan anak didik dapat berkembang secara aktual dan aktif, memikirkan hal-hal baru yang akan untuk diamalkan ke depannya. Aliran progresivisme disebutkan sebagai salah satu yang mendasari perkembangan kurikulum 2013, dikarenakan dalam kurtilas ini, pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan scientific, di mana pendekatan scientific ini lebih menekankan pada pemecahan sebuah masalah atau problem solving. Oke, selanjutnya yaitu belajar dalam pandangan progresivisme. Kurikulum pendidikan progresivisme itu ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. Yang kedua, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga itu ada memberi motivasi dan bukan perintah. Selanjutnya, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak.
Yang kelima itu menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Aliran progresivisme itu beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis. Sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Selanjutnya itu ada peran guru dalam pandangan progresivisme. Nah, adapun peran guru itu menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Pendidikan progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok karena pola dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi kelompok. Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau siswa dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Nah, sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah anak didik atau siswa secara keseluruhan. Selanjutnya itu filsafat esensialisme. Nah, adalah latar belakang munculnya aliran esensialisme. Latar belakangnya yaitu gerakan esensialisme muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isaac L. Kandel. Pada tahun 1938 mereka membentuk suatu lembaga yang disebut dengan The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Nah, Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College, Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Esensialisme itu suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Untuk mengangkat filsafat esensialis, Bagley dan rekan-rekannya itu danai jurnal pendidikan School and Society. Nah, esensialisme mengadakan protes terhadap progresivisme, namun dalam protes tersebut tidak menolak atau menantang secara keseluruhan pandangan progresivisme seperti halnya yang dilakukan oleh perennialisme. Nah, mereka berpendapat bahwa betul-betul ada hal-hal yang esensial dari pengalaman anak yang memiliki nilai esensial dari pengalaman anak yang memiliki nilai esensial dan perlu dibimbing. Esensialisme itu menyajikan hasil karya mereka, yaitu untuk penyajian kembali materi kurikulum secara tegas, membedakan program-program di sekolah secara esensial, dan mengangkat kembali wibawa guru dalam kelas yang telah kehilangan wibawanya oleh progresivisme. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri utama aliran esensialisme. Ciri-ciri utama aliran esensialisme yaitu minat-minat yang kuat dan tahan lama, sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Nah, selanjutnya cirinya itu ada pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Nah, selanjutnya itu cirinya kemampuan untuk mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan. Menegakkan disiplin itu adalah suatu cara yang
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada esensialisme, menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan. Nah, sedangkan sekolah-sekolah pesaingannya, progresivisme, itu memberikan sebuah teori yang lemah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Tokoh-tokohnya Desiderius Erasmus, Belanda, abad 15 sampai 15 atau 16, berusaha agar kurikulum sekolah bersifat humanis dan bersifat internasional sehingga bisa mencakup lapisan menengah dan kaum aristokrat. Itu yang pertama tokohnya ya. Yang kedua itu ada Johann Amos Comenius 1592 sampai 1670, berpendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Selanjutnya John Locke, Inggris 1746 sampai 1827, berpendapat bahwa pendidikan hendaknya skala dekat dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada Johann Henrik Pestalozzi 1827 sampai 1946, percaya bahwa sifat alam itu tercermin pada manusia dan manusia juga mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhannya. Selanjutnya ada Johann Friedrich Froebel 1782 sampai dengan 1852, berkeyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam mini, sehingga manusia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum alam. Selanjutnya ada G.W. Leibniz. Ia merumuskan bahwa semua kejadian dan fakta itu saling berhubungan dan merupakan sistem yang harmonis, dan sistem ini telah ada sebagai pembawaan dari alam semesta itu sendiri. Teori ini juga dijelaskan dengan adanya pengertian modern. Selanjutnya Immanuel Kant. Tokoh ini sampai kepada pengakuan bahwa ilmu itu mengandung kebenaran dan budi. Manusia dapat mencapai kebenaran tersebut. Nah, menurutnya pengetahuan dapat dipaparkan dengan putusan, dan putusan itu adalah merupakan rangkaian pengertian subjek dan predikat. Nah, selanjutnya ada O.W.V. Hegel. Nah, berpendapat bahwa ia mencari yang mutlak dari yang tidak mutlak. Dikatakan bahwa yang mutlak itu adalah roh atau jiwa yang menjelma pada alam, maka sadarlah ia akan dirinya. Roh mempunyai inti yang disebut idea atau berpikir. Selanjutnya Arthur Schopenhauer. Nah, ia berkesimpulan bahwa hidup ini penuh dengan kemurungan, yaitu tiada kepuasan atas terwujudnya kemauan sepanjang hayat manusia. Ia juga berpendapat bahwa voluntas kehendak adalah motor bagi manusia untuk mencapai tempat atau kedudukan penting. Selanjutnya ada Thomas Hobbes. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang benar adalah yang dapat dijangkau oleh indera. Jadi, pengetahuan tidak dapat melampaui penginderaan. Nah, persentuhan dunia luar dengan indera jadi bersifat empirik, menjadi pangkal dan sumber pengetahuan. Selanjutnya Davis Hume mengemukakan analisa mengenai pengetahuan dan substansi. Pengetahuan itu adalah sejumlah pengalaman yang timbul silih berganti. Masing-masing pengalaman itu mengadakan impresi tertentu bagi orang-orang yang menghayati. Substansi itu sebenarnya tidak ada, karena sebenarnya adalah perulangan pengalaman yang tadi. Nah, Francis Bacon, tokoh utama Inggris yang lain ini, adalah pemegang canang ilmu pengetahuan modern. Dalam bukunya yang berjudul Novum Organum, Bacon mengatakan bahwa menurut pandangan dan kesimpulannya pada masa lampau dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan ini, manusia baru sedikit hubungannya dengan dunia luar. Nah, padahal dunia luar ini adalah realita yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Siti Arofa. Saya dari kelas P3 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan-pandangan aliran esensialisme. Baik, langsung saja.
Yang pertama adalah pandangan mengenai realita. Nah, sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme adalah suatu konsepsi bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Kemudian ada pandangan mengenai pengetahuan. Pada kacamata realisme, masalah pengetahuan ini manusia adalah sasaran pandangan dengan penelaahan bahwa manusia perlu dipandang sebagai makhluk yang padanya berlaku hukum yang mekanistis evolusionistis. Sedangkan menurut idealisme, pandangan mengenai pengetahuan ini bersendikan pada pengertian bahwa manusia adalah makhluk yang adanya merupakan refleksi dari Tuhan dan yang timbul dari hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Kemudian ada pandangan mengenai nilai. Menurut mekanisme, kualitas nilai tidak dapat ditentukan secara konseptual terlebih dahulu, melainkan tergantung dari apa atau bagaimana keadaannya bila dihayati oleh subjek tertentu, dan selanjutnya akan tergantung pula dari sikap subjek tersebut. Kemudian ada pandangan mengenai pendidikan. Pandangan mengenai pendidikan yang diutarakan di sini bersifat umur, simplikatif, dan selektif, dengan maksud agar semata-mata dapat memberikan gambaran mengenai bagian-bagian utama dari esensialisme. Kemudian pandangan mengenai belajar. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan pada aku. Menurut idealisme, bila seseorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Dari mikrokosmos menuju makrokosmos. Pandangan Immanuel Kant bahwa segala pengetahuan yang dicapai oleh manusia melalui indera memerlukan unsur a priori yang tidak didahului oleh pengalaman terlebih dahulu. Kemudian ada pandangan mengenai kurikulum. Beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Herman Hollholm dalam bukunya mengatakan bahwa hendaknya kurikulum itu bersendikan atas fundamental tunggal, yaitu watak manusia yang ideal dengan ciri-ciri masyarakat yang ideal. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak dikekang, asalkan sejalan dengan fundamental-fundamental yang telah ditentukan. Nah, kurikulum dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yakni ada universum, sivilisasi, kebudayaan, dan kepribadian. Nah, kemudian masuk kepada implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan. Di sini ada definisi pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan. Mereka percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Sebab kebudayaan tersebut telah teruji dalam segala zaman, kondisi, dan sejarah. Kemudian ada tujuan pendidikan. Sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. Kedua, sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Kemudian yang ketiga adalah memprogramkan pendidikan yang bersikap praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkannya untuk hidup. Kemudian peran guru. Guru berperan aktif dalam pembelajaran. Ia sebagai penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Guru juga berperan sebagai moderator atau jembatan antara dunia masyarakat atau orang dewasa dengan dunia anak. Kemudian ada peran siswa. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Belajar berarti menerima dan mengenal dengan sungguh-sungguh nilai-nilai sosial oleh angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Kemudian kurikulum. Kurikulum esensialis menekankan pengajaran fakta-fakta kurikulum itu kurang memiliki kesabaran dengan pendekatan-pendekatan tidak langsung dan introspektif yang diangkat oleh kaum progresivisme. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pembelajaran, subject matter concentrated. Kemudian metode. Esensialisme masyarakat agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental, berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman. Nah, kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari aliran esensialisme. Baik, kelebihan yang pertama itu esensialisme itu dapat membantu mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan.
namun tidak mendukung perennialisme bahwa subject matter yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban barat, seperti Great Book, yang hanya dapat digunakan namun bukan untuk mereka sendiri, melainkan untuk dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada dewasa ini. Kemudian, esensialisme juga berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengaku evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen, cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi. Kemudian ada juga kekurangan daripada aliran esensialisme. Nah, yang pertama, menurut esensialis, sekolah itu tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa yang menyampingkan kemungkinan perubahan. Kemudian ada juga para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Beberapa pemikir esensialis bahkan memandang bahwa seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa pelajaran IPA dan teknik serta kejuruan yang sukar. Peran guru sangat dominan sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.